menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, kami datang Tuhan sebagai bejana yang kosong. Siapakah kami Tuhan tanpa hadirat-Mu? Siapakah kami Tuhan tanpa kasih-Mu? Dari ibadah ini Tuhan Yesus, Engkau memenuhi setiap kami, mendamaikan setiap kami, mengubahkan setiap kami. Roh Kudus bekerja tempat ini, menjamah setiap kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, Kau sumber segalanya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, kami takkan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mereka percaya Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
Penuhi kami Tuhan. Penuhi hati kami Yang hidup menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menyatakan sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi kami yang hidup menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami mengucap syukur Tuhan, karena sungguh Tuhan kasih setia-Mu sangat besar buat setiap kami. Sungguh Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan terlebih besar Tuhan buat kami. Tuhan, kami juga datang Tuhan membawa hati kami yang rindu sungguh akan Engkau. Dan biarlah Engkau sendiri yang memuaskan setiap kami Tuhan. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu yang sanggup mengubahkan keadaan kami. Firman-Mu yang sanggup mengubahkan sikap-sikap kami. Firman-Mu yang sanggup mengubahkan masa depan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan kuasa firman-Mu. Dan biarlah firman itu yang memimpin kami Tuhan hari ini. Melalui hamba-Mu ini Tuhan, biarlah firman-Mu itu menyampaikan Tuhan, sampai ke hati kami Tuhan. Dan kami adalah orang-orang yang bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi kami adalah pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kuatkan setiap kami, berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Minggu lalu kita ada satu judul, yaitu Real Food. Ya kan? Kalau hari ini saya mau menyampaikan satu firman, judulnya Real Life. Beda dikit, ada real food sama real life. Kenapa mau saya sampaikan real life? Satu kali saya cari satu permasalahan anak-anak muda dalam hubungan relationship gitu ya. Tapi saya carinya di Instagram teman-teman ya. Saya cari di Instagram, saya mulai menemukan wah
banyak masalah-masalah dalam relationship, orang-orang pacaran. Hashtagnya udah gamon gitu ya, gagal move on gitu, waduh. Terus saya sangat kaget melihat satu gambaran, satu quotes gitu ya, berbicara tentang lebih baik aku mati daripada kehilangan kamu. Waduh, ini luar biasa. Saya melihat mereka itu orang-orang yang putus cinta, orang-orang yang dalam kegalauan yang luar biasa. Mereka akan mencari satu hal yang namanya kesia-siaan hidup. Apapun yang mereka lakukan tuh rasanya sia-sia. Sehingga mereka berpikiran untuk apa? Lebih baik aku mati daripada aku kehilangan dia. Wih, luar biasa. Saya percaya orang-orang seperti itu nggak ada di tempat ini ya. Amin. Haleluya. Yang amin cuma satu. Kelihatannya cintanya nggak sungguh-sungguh. Gimana ini? Ya. Dan ini fenomena saudara-saudara, teman-teman. Fenomena yang terjadi bahwa sesungguhnya banyak orang itu sudah capek akan hidupnya. Sudah capek akan yang dia hadapi, permasalahannya. Sehingga banyak orang bertanya-tanya juga, buat apa aku hidup? Kalau aku tujuannya cuma begini, aduh bosen. Seringkali kita juga merasa kayak, kalau hidupku cuma gini-gini aja, gak ada perubahan, gak ada ini. Aduh, apa bedanya dengan aku sama mati? Begitu. Dan satu hal, Tuhan katakan gimana? Kamu adalah ranting dan aku adalah pokoknya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kamu gak nempel ke aku. Kalau kamu gak sama dengan aku, sesungguhnya kamu gak bisa berbuat apapun. Artinya apa? Sesungguhnya kamu mati. Tuhan katakan kalau kita ini hidup sekarang ini, belum tentu kita hidup sesungguhnya. Tuhan katakan kalau kamu di luar aku, teman-teman, ternyata kamu itu gak bisa apa-apa. Kamu di luar Tuhan, hidupmu itu mati. Itu firman Tuhan. Lalu yang pertama saudara-saudara, kita buka dulu di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Terus. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Terus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang terakhir. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat, firman Tuhan. Dan ini diceritakan oleh Paulus. Paulus pada waktu itu mengalami satu masalah yang luar biasa. Kelihatannya simpel, ada duri dalam daging. Ada yang bilang itu duri di matanya sehingga satu matanya itu lurus, satunya gak kelihatan begitu ya. Ada yang bilang itu adalah utusan setan yang mengganggu dia luar biasa. Terus sakitnya luar biasa. Semua boleh berkata apapun. Tetapi ada satu hal yang perlu kita contoh dari Paulus. Di dalam mengalami masalah itu, dia sudah berusaha loh. Ya, dia sudah berusaha, dia berdoa, bukan gak berdoa. Dia sudah minta sama Tuhan, bukan gak minta. Dia hidup kudus, ya kan? Dia terus melayani, walaupun sakit. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku padamu. Terus, setelah ada firman Tuhan itu, Paulus merespon. Oke, karena Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku padamu, maka aku akan senang dan aku akan rela di tengah-tengah penderitaanku.
Wah, enggak gampang teman-teman. Satu hari teman-teman, kalau ada teman-teman komsel saya yang tahu, aku ada cedera di bahu kanan. Bahu kananku ini cedera. Kayak Jason kapan hari ya, dislokasi gitu. Ini cedera tapi bukan dislokasi. Cederanya gara-gara apa? Gara-gara badminton. Kebanyakan badminton, kebanyakan olahraga. Wah, dulunya gendut sekarang kurus gitu ya. Terus sudah kurus, cedera. Waduh, sedih. Gak terima, dalam hati beneran gak terima. Aduh Tuhan, ya kan, bahu ini kalau gak enak gini gimana? Sudah diusahakan, ya kan. Kojo belum berdoa, sudah berdoalah, jangan meragukan saya, ya kan. Pasti berdoa, ya. Kojo belum ke Sinse, sudah dari Sinse sampai rumah sakit sudah, ya kan. Dari yang tradisional sampai modern sudah. Yang belum cuman dukun, ya. Dan nggak bakal kok ke dukun, ya. Yang belum cuman di sana. Tetapi di sini yang aku merasakan sakit yang sedikit aja itu mengganggu loh. Mengganggu. Dan di tengah-tengah mengganggu ini paling jengkel itu pada waktu tidur. Kenapa? Sakitnya ini nggak apa-apa, kamu putar begini nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai tangannya begini. Oh gitu, sakit. Kalau naik gini sakit. Kalau tidur, sadar nggak tangannya gerak-gerak? Nggak sadar loh? Nggak sadar. Sama saya juga nggak sadar. Tetapi satu kali kalau sudah nggak sadar tiba-tiba kletak, aduh, bangun kan? Bangun. Itu yang membuat saya jengkel. Di tengah-tengah tidur yang enak, sakit, aduh. Satu kali saya ngomel sama istri. Saya panggil istri saya Cinta, ya kan? Cinta, kenapa sih aku mesti kayak gini gitu ya? Kenapa ya kayak gini? Dia bilang, sudahlah. Cuman gara-gara itu masa kamu ngomel gitu ya. Cuman gara-gara sakit di bahu aja yang gak seberapa, masa kamu situasi hatinya gak enak. Coba kamu dengerin salah satu tukang pijatnya yang bilang apa. Sudah, kok ingat umur. Batinku kurang ajar, ingat umur. Padahal umurnya dia lebih tua gitu kan. Ingat umur, gak semua olahraga bisa kita lakukan. Dan kita harus terima. Dari satu kata-kata itu saya telaah begitu teman-teman. Kenapa kok saya mesti terima dengan kondisi saya? Kenapa kok saya mesti berdamai dengan hidupku? Poin yang pertama, berdamai dengan hidupmu. Aku enggak tahu kita punya masalah apa, punya penyakit apa, punya ganjalan apa, yang kita merasa enggak terima dengan hidup kita. Tetapi Tuhan boleh katakan melalui kisah daripada Paulus, bahwa kita harus belajar untuk berdamai dengan kondisi hidup kita sekarang. Apapun itu. Demikian juga saya. Dan pada waktu aku mulai berdamai dengan penyakit cederaku ini, aku mendapati satu hal. Oh ya, it's okay aku nggak badminton gitu ya. Aku isi dengan yang lain. Toh aku masih bisa olahraga yang lain. Aku mulai melihat ada satu keindahan, ada satu syukur yang boleh saya ucapkan. Terima kasih Tuhan, kalau aku nggak cedera, mungkin aku sudah bisa sombong. Kalau aku nggak cedera, mungkin aku nggak punya waktu yang lebih buat anak-anak. Kalau aku nggak cedera, mungkin banyak hal yang akan kelewatan. Dan ini terjadi saudara-saudara. Banyak hal yang kita nggak terima di dalam hidup. Apakah mungkin kerjaan kita nggak bagus? Ya kan? Ataukah mungkin kita punya orang tua yang kurang baik? Ataukah mungkin kita punya saudara yang menurut kita menjengkelkan? Saudara-saudara, teman-teman, kita harus belajar berdamai. Apapun kondisi kita di hidup kita, berdamailah dengan itu. Kalau kamu berdamai dengan kondisimu, akan bisa muncul namanya ucapan syukur. Aku punya quotes. Ya, you will find gratefulness when you are at peace with your life.
you will find gratefulness. When you are at peace at yourself. Kamu akan muncul mendapatkan ucapan syukur. Kamu akan muncul mendapatkan syukur itu loh. Kalau kamu itu berdamai. Kemarin kita komsel. Ada satu sharing. Indahnya berdamai. Pentingnya punya damai di dalam hati. Betul. Kalau kita punya damai di dalam hati, kita akan mudah untuk mengucap syukur. Kalau kita damai di dalam hati, kita akan melihat indahnya hidup ini, gitu loh. Dan pada waktu itu kamu tahu, oh ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Walaupun kita nggak perfect, hidup kita nggak perfect, it's okay. Nggak sebaik itu, nggak seindah itu, it's okay. Pacaranmu nggak semesra itu, it's okay. Ya, nggak perlu mesra-mesra, saudara-saudara. Nggak perlu mesra ya. Yang penting di dalam Tuhan. Itu loh. Dan kita bisa mengucap syukur. Wah, itu luar biasa. Terus, yang kedua. Real life yang kedua berbicara tentang Zoe. Ada dua macam kehidupan yang Alkitab tekankan. Hidup bios atau hidup Zoe. Hidup bios adalah hidup duniawi, hidup Zoe adalah hidup secara rohani. Dan tentunya kalau kita ngomong di dalam gereja, kita pasti ngomong tentang Zoe. Anak-anak STT pasti paham, hafal ya. Zoe ini luar biasa. Kita buka dulu di dalam Yohanes 6 ayat 54. Yohanes 6 ayat yang ke-54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Bicara tentang Zoe. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Berbicara makan dan minum berbicara tentang hidup. Dan Tuhan bilang, kalau kamu tidak bersekutu dengan aku, sesungguhnya kamu ini mati. Kalau kamu tidak bersama dengan aku, sesungguhnya kamu itu nothing, hilang. Tidak ada artinya. Itu artinya. Sehingga pada waktu kita makan perjamuan kudus, bahasa Inggrisnya perjamuan kudus itu Holy Communion. Holy Communion itu apa sih? Satu persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Namanya persekutuan, ya persekutuan itu ada satu hubungan. Itu ada satu ikatan. Itu ada satu tujuan yang sama. Sehingga pada waktu kita bilang, oh aku di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam aku. Kamu tahu bahwa sesungguhnya kamu sedang hidup sekarang. Ya jelas ya, itu adalah prolognya tentang hidup. Nah, apa yang mau sampaikan di sini adalah di Ulangan 18 ayat yang ke-13 sampai 15. Ulangan 18 ayat 13 ayat 15, firman Tuhan katakan, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal dan penenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian terus. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Balik ke ayat yang 13. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela. Tetapi enggak sampai di sana, saudara-saudara. Ini poin yang kedua. Hidup tanpa cela. Pada waktu kita mau punya real life, kita harus punya hidup tanpa cela. Hidup tanpa cela di hadapan Tuhan dengan hidup tanpa cela di depan teman-temanmu. Beda cerita. Ya, saya kasih contoh. Hidup tanpa cela di hadapan Tuhan, Tuhan kasih syarat. Syaratnya ini yang akan saya tekankan nanti. Tetapi hidup tanpa cela paling gampang. Di depan temanmu aja itu sangat berat. Iya enggak sih? Kita salah pakai baju, dicela enggak? Dicela. Salah ngomong dicela enggak? Dicela. Apalagi salah bersikap. Wah, pasti dicela. Betul? Namanya kalau kita dipandang sama manusia, hidup tanpa cela itu enggak mungkin. Betul ya? Tetapi di hadapan Tuhan,
ada satu kemungkinan kita bisa hidup tanpa celah. Dan Tuhan jelaskan, apa yang Tuhan mau? Di ayat yang ke-14, Tuhan katakan apa? Ulangan 18 dan 14. Sebab bangsa-bangsa ini, bangsa-bangsa yang daerahnya kau duduki ini mendengarkan kepada peramal dan penenung. Mendengarkan kepada peramal dan penenung. Tuhan mau kita nggak mendengarkan kepada orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, orang-orang lain selain daripada Tuhan. Untuk hidup tanpa celah di hadapan Tuhan, kita perlu hanya mendengarkan Tuhan. Amin. Terus, ayat yang ke-15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, ini bicara tentang Musa, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan, sekali lagi. Dialah yang harus kamu dengarkan. Berbicara tentang siapa yang harus kamu dengarkan ini? Yesus. Yesus. Berbicara tentang ajaran Yesus yang harus kita dengarkan. Syarat Tuhan satu, untuk hidup tanpa celah, kamu cuma harus mendengarkan apa kata Yesus. Mendengarkan ini juga gak cuma dengar loh ya, melakukan juga loh ya. Mendengarkan ini benar-benar mendengarkan, paham dan melakukan. Gak cuma asal dengar, mendengarkan, enggak. Mendengarkan ajaran Yesus, luar biasa. Lalu di sini, apa kata Tuhan Yesus? Di Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang 28. Marilah kepadaku semua yang letih lusuh dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terus 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sampai sini dulu. Ayat yang ke-29 berbicara tentang belajar kepada Tuhan. Mendengarkan Tuhan itu belajar juga kepada Tuhan. Pada waktu kamu mendengarkan seorang guru, kamu akan meresapinya, kamu akan belajar dari guru itu. Iya kan? Dan Tuhan bilang pada waktu kamu belajar padaku, ada sesuatu yang harus kamu achieve. Pada waktu seorang belajar harus ada tujuan. Aku mau belajar teologi. Kenapa mesti belajar teologi? Karena aku tidak mau disesatkan orang. Boleh. Aku mau belajar matematika. Kenapa? Aku mau jadi menteri. Oke. Ya kan? Aku mau belajar ilmu komunikasi. Supaya aku bisa ngobrol sama orang. Bisa. Aku mau belajar komputer. Karena aku alergi sama orang. Bisa juga. Itu saya, saudara-saudara. Kenapa kok saya masuk ke IT, ilmu komputer gitu ya. Karena saya alergi sama orang. Introvert parah, milihnya apa? Belajar komputer aja, ya kan? Nggak alergi aku sama komputer. Kalau sama orang, alergi. Nah, kalau belajar itu pasti ada tujuan. Tujuannya kita belajar daripada Tuhan itu apa sih? Munculkan lagi. Change is the result of learning. Change is the result of learning. Pada waktu kamu belajar daripada Tuhan, harus ada perubahan. Pada waktu kita belajar di sekolah, kita aja berubah loh. Berubah apa? Dari yang gak ngerti, jadi ngerti. Ya kan? Dari yang gak paham, jadi paham. Ada perubahan. Dari yang gak bisa, jadi bisa. Ada perubahan. Dan Tuhan itu ajarkan ilmu tentang hidup. Bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan baik, yang luar biasa. Dan Tuhan menginginkan kita juga ada apa? Perubahan. Sehingga pada waktu Tuhan bilang, hiduplah tanpa celah. Ya kan? Belajarlah daripadaku, dengarkanlah aku, kita lakukan. Dan kita dalam proses belajar sama Tuhan. Proses belajar memang ada fail, ada kurang, ada ini. It's okay. Dan Tuhan memahami semuanya itu. Dan Tuhan pandang kita tetap tanpa celah. Saya tidak membenarkan dosa, teman-teman. Dosa tetap dosa, salah tetap salah. Tetapi di mata Tuhan berbeda. Walaupun kita bersalah, Tuhan tetap terima.
Kita nggak sepelekan loh ya. Jangan dia salah artikan, oh Tuhan masih terima kok. Enggak. Ada konsekuensi. Ada hukuman. Ya. Kita nggak benar-benar kayak enteng sama dosa. Enggak. Saya tekankan ini benar-benar. Supaya kita nggak salah. Tetapi toh pada waktu kita masih salah, kita masih gagal, Tuhan pandang kita masih tanpa celah. Kenapa? Karena kita masih proses belajar. Yang Tuhan anggap kita itu bercela, bagaimana? Kalau kamu belajar gagal terus dan tidak ada perubahan. Itu yang Tuhan gak suka. Belajar terus ya. Di kelas ini terus ya. Kapan mau belajar sabar? Gitu. Masa hari ini sabar, besok sabar, tahun depan masih sabar? Berarti gak berubah dong. Benar kan? Bicara tentang apa lagi? Mengekang lidah mungkin. Belajarlah daripada kekakalah lidah. Gitu. Hari ini belajar kekang lidah, besok lagi. Minggu depan lagi, tahun depan hal yang sama, nggak ada perubahan. Tuhan bilang apa? Kamu belajar nggak sih? Sungguh-sungguh nggak sih? Gitu loh. Sehingga pada waktu kita belajar dari Tuhan, kita benar-benar mau ikut Tuhan, mendengarkan Tuhan, sesungguhnya harus ada perubahan. Sedikit pun harus ada perubahan itu. Kalau nggak ada perubahan, sorry, kita sedang nggak belajar. Kita cuma mendengar, nggak belajar. Nggak ada perubahannya. Ingat ya, hidup tanpa celah di depan Tuhan. Kamu cuma perlu melakukan satu. Kamu belajar daripada Tuhan. Di dalam proses belajarmu masih ada fail, it's okay. Tetapi pastikan kamu ada perubahan. Sehingga belajarmu gak sia-sia. Haruslah hidupmu berubah. Amin. Yang terakhir, haleluya. Tadi kita sudah belajar satu, berdamai dengan hidup. Kenapa berdamai? Kalau kamu gak berdamai, kamu gak akan menemukan apa yang baik di hidupmu. Kalau kamu gak menemukan apa yang baik dalam hidupmu, kamu gak akan bisa bersyukur. Ya. Terus yang kedua, setelah kamu berdamai dengan hidupmu, hidup tanpa celah di depan Tuhan. Bagaimana caranya? Mendengarkan cuman kepada Tuhan, belajar daripada Tuhan, bawa perubahan. Ya, yang terakhir, mengakhiri hidup dengan baik. Mengakhiri hidup dengan baik. Percuma kita memulai dengannya segala sesuatu yang baik, percuma kita sudah berdamai, percuma kita sudah bersyukur, percuma kita sudah belajar, tapi pada ujungnya terakhir, Tuhan wis ampun, gak kuat. Ya, bahasanya apa? Menyerah aku Tuhan. Tidak mengakhiri dengan baik. Ini salah. Ya, kita buka ayat firman-Nya Yohanes 4 ayat yang ke-34. Ini ayat minggu lalu juga ada keluar. Yohanes 4 ayat 34. Maka Yesus berkata kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku, berbicara makanan, berbicara tentang hidup. Ya, melakukan kehendak Dia, kita melakukan. Kehendak Tuhan apa sih? Supaya kita belajar, supaya kita berdamai, supaya kita berubah. Oke. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Jangan lupa teman-teman. Apa yang kita lakukan ini cuman start. Start itu bagus. Tanpa start gak ada ending, betul. Tetapi jangan cuman di start. Terus jalan sampai ending. Mana ada yang mau nonton film, cuman lihat pertengahan, sampai sudah, belum endingnya keluar. Gak ada. Saya pernah ngalami, Nonton apa? Saya nonton Avatar, teman-teman. Tahu ya Avatar? Bukan Avatar bukan Avatar yang biru-biru itu loh. Di film Avatar itu, saya nonton sama anak saya. Anak saya masih waktu itu 4 tahun. Jadi nonton ini, kartun. Aku bilang bukan kartun. Ya tapi dia mau nonton, ya sudah nonton. Kita nonton. Pertama-tama masih oke gitu kan. Manusia mana sama manusia perang gitu. Dia masih lihat oke. Tetapi ada satu adegan yang membuat dia nangis luar biasa. Pada waktu manusianya membunuh ikan paus. Wah,
Ini anak ya, orang bunuh orang dia gak apa-apa gitu ya. Tapi kalau sudah bunuh hewan, wah nangis luar biasa. Dan itu di tengah-tengah film. Nangis, kasihan pausnya gitu. Waduh, malu lah. Aku bawa keluar, ya kan? Di tengah-tengah keluar selesai, saya bingung. Ending filmnya gimana ya? Ending filmnya gimana? Masih penasaran gitu loh. Sehingga besoknya aku ajak istri saya, nonton lagi yuk Avatar. Cuman mau lihat endingnya gimana. Aduh, teman-teman, itu juga dengan hidup kita. Tuhan itu mau kita hidup sampai ending dengan Tuhan. Jangan sampai putus di tengah, rugi. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, selesai sia-sia. Rugi teman-teman. Tapi kalau kita punya perseverance, apa ya perseverance itu ya? Ketekunan, yes. Ketekunan gitu untuk menjalani. Kita akan menemukan hasil yang luar biasa. Di end, itu benar-benar sweet teman-teman. Di end, itu benar-benar apa yang Tuhan rancangkan kita akan merasa luar biasa. Maka dari itu tekun untuk menanti sampai ending. Satu hal, ini nggak saya tulis ya. Pada waktu kita punya God's vision, kita tahu visinya Tuhan di hidup kita, dan kita jadikan visi Tuhan itu di misi hidup kita, kita akan menjalani hidup yang luar biasa. Kenapa? Pada waktu kamu menjadikan visi Tuhan menjadi misimu, kamu akan bergerak di sana. Dan pada waktu kamu bergerak di sana, kamu akan mendapati apa yang Tuhan mau di hidupmu, luar biasa. Tetapi hal ini nggak akan bisa tercapai kalau kamu nggak sampai ujung. Saya sedih ngelihat teman-teman yang sudah melayani luar biasa, udah capek-capek, udah ini, udah itu. Tetapi di tengah pelayanan terakhir apa? Oh sudah, aku menyerah, capek luar biasa. Eman, sayang saudara. Kenapa? Endingnya Tuhan belum kasih. Kita belum menikmati. Dan pada waktu kita sudah tahu endingnya, barusan kita bisa melihat luar biasa yang Tuhan kerjakan. Kalau aku melayani, aku bersusah payah, mungkin aku meninggalkan keluarga, mengorbankan waktu, mengorbankan teman-teman, itu nggak percuma ternyata. Ayat firman Tuhan, Galatia 3 ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Anehnya, Tuhan bilang pakai kata apa? Sebodoh itu. Di dalam Alkitab, bodoh itu lawannya bukan pinter. Tetapi bodoh itu lawannya bijaksana. Kenapa? Karena Tuhan bukan mau cuman orang itu pinter, tetapi Tuhan mau orang itu menjadi orang yang bijaksana. Percuma pinter kalau mengakhirinya dengan daging, gak bijaksana. Percuma hebat kalau mengakhiri dengan daging, gak bijaksana. Siapa orang bijaksana itu? Orang bijaksana adalah orang-orang yang membangun rumahnya di atas batu. Firman Tuhan. Dan pada waktu badai datang, air datang, rumah itu akan tetap teguh. Karena orang yang bijaksana itu adalah orang-orang yang setelah mendengarkan firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan. Amin. Dan saya percaya, kita yang di tempat ini, kita adalah orang-orang bijaksana. You are wise because you have heard the word of God and put them into practice into your life. You are wise, teman-teman. Kamu adalah orang-orang bijaksana. Mungkin kalian belum tentu pintar, gak apa-apa. Mungkin kalian belum tentu hebat, it's okay. Pastikan kamu orang-orang bijaksana. Amin. Dengarkan firman Tuhan, lakukanlah. Jadi pelaku.
Dan kamu akan mendapati bahwa sesungguhnya hidupmu yang sesungguhnya yang ada di dalam Tuhan sungguh indah. Dan kamu akan gak pernah bilang hidupku sia-sia. Dan kamu gak akan pernah kecewa dengan hidupmu. Kamu gak akan menganggap hidupmu itu sampah. Kamu gak akan menganggap hidupmu murahan. Kamu gak akan gampang-gampang bilang aku mau bunuh diri. Amin. Kuatkanlah dirimu. Teguhkanlah hatimu. Kenapa? Apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan berikan visi, penyertaan Tuhan pasti terjadi. Amin teman-teman. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu. Kalau pada sore hari ini kami diingatkan kembali Tuhan, bahwa tanpa Tuhan, di luar Tuhan kami bukan apa-apa. Dan sesungguhnya kami gak dapat hidup Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami mau bersekutu dengan Engkau. Menjalin hubungan dengan Engkau. Karena dengan bersama Engkau Tuhan, kami boleh hidup yang kekal. Dan hidup kekal ini enggak kami terima cuma di bumi dan di surga. Tetapi kami mau bagikan Tuhan hidup kekal ini kepada setiap orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berdamai dengan hidup kami Tuhan. Apapun kondisi kami. Mungkin kami sakit. Mungkin kami kecewa dengan 1-2 hal. Mungkin kami gak suka sama orang tua, keluarga kita, kondisi kita. Mungkin kita gak suka sama salah satu teman kita. Mungkin kita gak suka sama pelayanan kita. Mungkin kita gak cocok sama gereja kita. Hari ini belajar berdamai dengan semuanya itu. Terima. Sama seperti Paulus menerima. Dan pada waktu Paulus menerima dan berdamai, dia bilang apa? Aku suka dan aku rela atas kondisiku, atas sakitku, atas apa yang menurutku gak enak. Karena sesungguhnya aku menjalani ini karena Kristus. Walaupun aku gak enak, tetapi Tuhan bilang suka. Walaupun aku gak suka, Tuhan bilang aku sangat suka. Dan inilah bagian kita untuk melakukan apa yang Tuhan suka. Setelah kita mau berdamai, kita mau hidup tanpa celah. Hidup tanpa celah. Hidup untuk belajar dengan Tuhan. Ada progres, ada perubahan. Dan jangan berhenti. Bikin perubahan-perubahan di hidupmu. Sekecil apapun berubahlah. Apapun itu kamu mau tambah sabarkah? Lebih lemah lembutkah? Lebih rajinkah? Lebih apapun itu. Berubahlah. Karena perubahan itu menunjukkan bahwa kamu sedang belajar. Di tengah-tengah kegagalanmu, di tengah-tengah apapun yang menerpa, jangan lupa Tuhan pandang engkau tetap bercela. Jangan mau engkau diintimidasi oleh iblis. Mendengarkan perkataan-perkataan daripada temanmu, siapapun itu. Tetapi dengarkanlah Tuhan lebih daripada siapapun. Yang terakhir kita mau Tuhan untuk menjadi seorang pemenang. Karena pemenang hanya ditentukan di akhir. Dan Kau menentukan setiap kami adalah pemenang-pemenang di mata-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan berjalan sampai akhir. Melakukan semuanya ini sampai akhir. Kami gak akan menyerah Tuhan. Dan kami gak akan menutup semuanya ini dengan kedagingan Tuhan. Kuatkan setiap kami, teguhkan hati kami Tuhan. Karena kami berjalan di jalan yang susah. Kami berjalan di jalan yang benar-benar gak enak. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami menjalani semuanya ini bersama dengan Engkau, semuanya akan indah Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Engkau yang betul-betul
berbicara pribadi lewat pribadi kepada mereka Tuhan. Engkau yang tilik hati mereka Tuhan. Engkau yang kuatkan mereka Tuhan. Karena sebentar Tuhan, komunitas ini akan menjadi komunitas yang besar. Dan kami akan menjadi orang-orang pekerja-Mu yang siap Tuhan. Untuk melayani setiap orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Membawa dampak, membawa berkat, membawa Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka, berserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri dan dekapkan tangan kita di dada. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, dari dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan kita naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kasih